Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas 325 mempresentasikan dari laporan hasil kawan kami untuk menganalisis laporan keuangan dari UMKM Mandiri. Perkenalkan, nama saya bersama Diana Sitorus dengan NIM 10225089. Perkenalkan, nama saya Rizky Syifa dengan NIM 10225079. A few moments later. Menjelaskan mengenai penyusunan laporan keuangan akuntansi UMKM pada warung Mama Dewi. Yang pertama-tama yaitu di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai background dari usaha warung Mama Dewi. Jadi warung Mama Dewi ini merupakan usaha mikro berbentuk warung kelontong yang menjual makanan, minuman, dan kebutuhan harian masyarakat. Usaha ini didirikan pada tahun 2006 dan masih beroperasi hingga saat ini. Warung Mama Dewi dikelola secara mandiri oleh pemiliknya, yaitu Misi yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha mulai dari pembelian barang, penjualan, hingga pengelolaan keuangan. Selanjutnya, mengenai laporan keuangan Mama Dewi mencakup aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Aset itu sendiri terdiri dari aset lancar, seperti kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, aset serta aset tetapnya yaitu berupa peralatan usaha. Liabilitasnya berasal dari utang dagang atas barang titipan, sedangkan ekuitasnya itu merupakan modal yang berasal dari pemilik usaha. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang pokok, gas LPG, air galon, komisi barang titipan, serta penjualan barang bekas. Beban usahanya itu meliputi beban listrik, perlengkapan, dan beban utilitas. Selain itu, dilakukan juga penyesuaian atas piutang, tidak tertagih, dan persediaan barang rusak agar laporan keuangan mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Seperti yang kami analisis bahwa warung Mama Dewi tidak pernah membuat dari laporan keuangannya secara detail dari siklus akuntansi yang secara lengkap, tapi di sini kami akan membantunya dimulai dari aktiva, dari aset lancar, salah warung Mama Dewi dari piutang dagang, persediaan barang dagang, dan perlengkapan. Piutang dagang itu timbul dari akibat penjualan kepada pelanggan yang pembayarannya dilakukan nanti dari hari dengan batas waktu maksimal 1 bulan. Dan nilai piutang yang terdiri relatif kecil, yaitu berkisaran dari 500.000 sampai 30.000 saja. Dengan estimasi piutang pada bulan Januari yang telah kami analisis bahwa hanya sebesar 15.000. Persediaan barang dagang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali kepada konsumen. Lalu ada perlengkapan juga, perlengkapan warung berupa plastik, karet, gelang, gunting, dan perlengkapan lainnya memiliki nilai estimasi sebesar 30.000. Selanjutnya, untuk aset tetapnya, merupakan aset yang memiliki waktu yang mempunyai waktu dan pekerjaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang digunakan oleh warung Mama Dewi. Untuk aset tetap yang memiliki jangka panjangnya ada kulkas minuman softcase yang dilakukan sejak tahun 2012 dengan harga beli 3.500.000. Kalau ada inovasi kaca dan juga ada timbangan manual yang jadul dan dibeli secara tunai seharga 100.000. Dan ini untuk persediaan barang dagang dan kami analisis. Selanjutnya untuk utang dan beban yang telah kami analisis dari modal. Yang pertama adalah modal usaha Mama Dewi karena dari pemiliknya yang namanya Diana Sitorus. Modal yang dikeluarkan untuk membeli produk ekster yang akan dijual kembali secara rutin setiap seminggu sekali. Setiap kali pembelian, modal yang digunakan sebesar pasti estimasi sebesar 1 juta, dan modal yang dikeluarkan dalam 1 bulan estimasi ada sebesar 4 juta rupiah. Lalu ada beban-beban yang dikeluarkannya ada beban operasional dari beban utilitas, dari untuk pembayaran sampah, beban perlengkapan dari plastik, karet, gelang, alat tulis. Lalu ada beban listrik usaha sebesar 50.000, dan total beban operasional yang dikeluarkan setiap bulannya ada 130.000. Selanjutnya dari liabilitas ada hutang dagang pada warung Mama Dewi. Mama Dewi sering melakukan hutang dagang dari penjualan yang ada di
yang kepada Mama Gaby dan dibayarkannya minggu berikutnya. Dan produk yang menjadi utang dagang dari Mama Gaby ada berupa kerupuk, berupa roti dan juga mainan. Biasanya Pak kami mengalami setiap hari Kamis maupun Sabtu. Dan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga ekspor dan harga jual masing-masing pasti dari produk titipannya. Selanjutnya ada pendapatan Mama Gaby tersedia dari penjualan beras, minyak goreng, ayam, barang kelontong dan komisi barang titipan dan barang-barang lainnya. Total pendapatan yang diperoleh dalam satu bulan diperkirakan ada 4.348.500. Secara keseluruhan, total dari penjualan koin Mama Gaby yaitu sebesar untuk harga jualnya 127.000 dan untuk total penjualan atau netnya sekitar 1.793.000. Modal atau barangnya itu sebesar 63.900, total HPP-nya 1.425.400 dan juga yang total harga pokoknya yaitu sebesar 412.600. Selanjutnya yaitu neraca saldo awal. Seperti yang kita lihat di sini bahwa total dari neraca saldo awal pada warung Mama Gaby yaitu sebesar 12.311.500. Kami telah menganalisis dari makalah kami bahwa di jurnal itu semua dan kami membuat dari periode tanggal 2 sampai tanggal 18 Januari 2026 dan dengan total debit kreditnya memiliki dari hasil jurnal itu adalah Rp3.468.100. Nah, untuk neraca saldo yang sudah disesuaikannya, kami telah menyatukannya dari akun-akun itu semua dan hasil untuk neraca saldo disesuaikannya dari neraca saldo awal sama jurnal umum telah dijumlahkan bahwa ada Rp14.825.500. Dan selanjutnya juga ada jurnal penyesuaian yang kami analisis maupun itu dari estimasi dari hasil wawancara kami bahwa ada jurnal penyesuaiannya ada dari 4 transaksi dari di tanggal 18 terakhir itu di bulan Januari 2026 yaitu sejumlah Rp163.500. Selanjutnya untuk kertas kerja kami menganalisis bahwa dari neraca saldo awal dari sebelum disesuaikan penyesuaian dan saldo setelah disesuaikan kami telah mendapatkan dari laba rugi hingga posisi keuangannya dengan jumlah laba rugi 40 juta dan kredit 1.910.000 dengan selisih 1.790.000. Lalu dengan posisi keuangan dari akun kas hingga akun modal dengan jumlah 14.435.500 dan 12.919.000 dengan selisih yang sama dengan laba rugi yaitu 1.760.000. Saya ingin mengenai laporan laba rugi untuk periode Januari 2026. Mulai dari total laporan laba ruginya seperti kita lihat di sini yaitu sekitar 1.790.000 untuk laporan ekuitas company yaitu sebesar 13.700.000. Dan untuk laporan posisi keuangan yaitu sebesar 13.645.500 dan yang kait total dari liabilitas dan ekuitas dari warung Mama Gaby yaitu sebesar 13.645.500. Oke, itu aja dari hasil penjelasan dari kepala kami dari yang telah kami kerjakan untuk evaluasi atas dasar ini dan kami menganalisis bahwa kesimpulannya Mama Gaby walaupun belum pernah melakukan keuangan secara lengkap, tapi kami menganalisis bahwa laporan keuangan selalu naik dan selalu naik secara drastis walaupun laba rugi dari kerugiannya pasti sering dikurangi oleh dari biaya yang yang dilakukan untuk keperluan pribadi dan juga dari penjualan untuk membeli operasional di warung Mama Gaby. Dan untuk selanjutnya kami berharap bahwa laporan keuangan akan terus berjalan walaupun bisa untuk
untuk bisa mengetahui bahwa peluang itu akan naik ataupun turun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.